Di dalam mobil limusin Audi A8 LW12 yang dilapisi keamanan tingkat tinggi, suasananya terasa mencekam seperti di dalam brankas. Salsa, 40, janda kaya, owner tambang emas dan trader saham, duduk di kursi belakang. Ia mengenakan perhiasan berlian yang berkilauan, tetapi tatapannya tampak gelap dan kosong. Di kursi kemudi, duduklah Andre, 26, supir pribadinya yang baru seminggu bekerja. Andre memiliki wajah tampan dan postur lugu, tetapi ia sangat polos, hanya tahu cara mengemudi lurus dan aman. Mobil baru saja melaju keluar dari gerbang rumah mewah Salsa. Salsa berbicara melalui interkom, suaranya pelan dan berat. Andre, aku ingin kamu mencari jalanan yang paling berlubang dan kotor di kota ini. Andre terkejut. Jalanan berlubang, Nyonya Salsa? Itu akan merusak velg mobil dan Nyonya pasti tidak nyaman. Saya harus mencari jalan tol yang mulus. Aku tidak peduli velg atau kenyamanan, jawab Salsa. Suaranya meninggi dengan nada putus asa. Aku ingin kamu mengemudi di atas lubang-lubang itu, seperti mobil tambang. Aku ingin kamu mengerti betapa kotornya proses mendapatkan emas. Aku ingin kamu merasakan guncangan yang sama dengan rasa bersalah di hatiku. Salsa melanjutkan dengan nada yang menusuk. Aku ingin kamu mengerti mengapa aku yang punya emas berlimpah merasa hatiku berkarat dan kotor seperti tanah yang kupaksakan. Bisakah kamu mengerti kegilaan ini? Andre, si supir ganting polos, kini diperintahkan untuk merusak mobil demi sebuah pengertian tentang dosa tanah dan kekayaan. Kontras, nilai logam dan nilai kemanusiaan. Andre, meskipun sangat takut, menghentikan mobil. Ia menolak perintah berbahaya itu dengan sopan. Nyonya Salsa, saya tidak bisa merusak mobil. Mobil ini aset. Saya mengerti Nyonya ingin guncangan, kata Andre lugu. Tapi Nyonya harus mengerti, guncangan itu akan merusak mobil dan tubuh Nyonya. Andre melanjutkan. Di desa saya, tanah yang kotor itu harus dibersihkan perlahan, bukan diguncang terus-menerus. Saya harap Nyonya mengerti bahwa Nyonya harus membersihkan hati Nyonya, bukan merusak mobil Nyonya. Tugas baru, mencari nilai murni. Salsa terkejut melihat penolakan lugu Andre. Ia menyadari kejujuran Andre yang polos. Andre fokus pada nilai perbaikan dan kebersihan. Kamu benar, Andre. Aku butuh membersihkan hatiku, kata Salsa, suaranya melunak. Aku butuh kamu mengerti nilai murni dalam hidupku. Salsa menyerahkan tablet yang menampilkan portofolio sahamnya. Ini, lihat grafik tradingku. Besok, datanglah ke ruang tradingku. Aku ingin kamu melihat semua hardware miningku. Aku ingin kamu melihatnya dan memberitahu apa yang kamu mengerti dari semua aset digital dan fisik itu. Ini adalah tugas barumu, Andre. Kamu akan mendapatkan gaji tambahan. Tugasmu adalah menjadi konsultan nilai murniku dan pengawas kejujuran di tengah intrik tambang. Andre, si supir ganteng polos, menerima tugas aneh ini. Baik, Nyonya Salsa, saya mengerti. Saya akan mencari tahu apakah ada nilai murni di ruang trading Nyonya. Salsa membawa Andre ke ruang trading pribadinya. Ruangan itu didominasi oleh layar-layar yang menampilkan grafik saham dan harga emas dunia, bergerak cepat dan menciptakan suasana cemas. Lihat ini, Andre, kata Salsa, menunjuk grafik saham yang naik turun dengan brutal. Ini adalah kehilangan $30 juta dalam 1 jam. Aku ingin kamu mengerti tekanan pasar saham ini. Emas di tangan lebih jujur daripada nilai kertas di layar. Salsa menjelaskan leverage dan risiko yang ia ambil, yang membuat tidurnya tidak pernah nyenyak. Aku ingin kamu mengerti mengapa aku lebih mempercayai emas fisik meskipun aku trading saham. Logika tanah dan kestabilan. Andre yang polos melihat layar itu dengan tatapan lugu.
Ia tidak mengerti saham, tetapi ia mengerti tentang nilai tanah dan proses alam. Nyonya Salsa, kata Andre lugu, saya mengerti, angka di layar itu bergerak liar. Tapi Nyonya harus mengerti, tanah itu tidak pernah bergerak liar. Nilai emas itu ada di dalam tanah, bukan di layar. Andre melanjutkan, Nyonya terlalu fokus pada nilai kertas, saham yang volatil dan lupa nilai tanah yang stabil. Nyonya harus mengerti, kestabilan itu ada di fondasi yang nyata. Mencari base value. Logika tanah tentang nilai tanah menampar Salsa. Ia memang mengorbankan ketenangan demi profit yang volatil. Kamu benar, Andre. Aku lupa bahwa nilai sejati itu ada di fondasi, kata Salsa. Mulai sekarang, kamu harus duduk di sudut ruang trading ini setiap aku trading. Kamu harus mengerti bahwa aku butuh base value yang stabil. Wajah polosmu itu adalah aset non-volatilku. Andri, si supir ganteng, kini memiliki tugas baru, menjadi jangkar kestabilan bagi trader saham yang volatil. Salsa meminta Andre mengantarnya ke sebuah area di pinggiran kota yang dulunya adalah hutan, kini menjadi lahan bekas tambang yang tandus di luar area operasionalnya. Ini adalah dosa terbesarku, Andre. Kami mendapatkan emas, tetapi kami merusak tanah, kata Salsa, menatap lahan tandus itu. Aku ingin kamu mengerti beban moral ini. Aku kaya raya, tapi aku merasa tanah ini mengutukku. Salsa menceritakan bagaimana ia memaksakan penambangan cepat yang melanggar aturan lingkungan. Logika tanah yang jujur. Andre yang lugu dan mencintai alam melihat lahan tandus itu dengan sedih. Nyonya Salsa, saya mengerti. Tanah itu tidak pernah berbohong. Kalau dirusak, dia akan menunjukkan kerusakannya, kata Andre. Tapi Nyonya harus mengerti, tanah itu bisa dimaafkan kalau ditanami lagi dengan tulus. Andre menambahkan, Nyonya harus fokus membersihkan hati Nyonya dan menanam pohon di sini. Nyonya harus jujur pada tanah. Komitmen pada kejujuran tanah. Filosofi tanah yang bisa dimaafkan menyentuh hati Salsa. Kamu benar, Andre. Aku harus menanam pohon dan memperbaiki dosaku, kata Salsa. Mulai sekarang, aku ingin kamu mengawasi proyek restorasi lingkungan di area tambang lamaku. Aku butuh kamu mengerti bahwa ini adalah caraku untuk mencari nilai murni. Andre kini mendapatkan wewenang baru, pengawas restorasi tulus di perusahaan tambang emas. Salsa membawa 2 sampel tanah ke kantor. Sampel A, tanah dari area tambang baru yang kaya emas. Dan sampel B, tanah dari kebun sederhana di desanya. Cium ini, Andre. Mana yang lebih jujur? Aku ingin kamu mengerti bahwa aku mencari nilai sejati, kata Salsa. Andre mencium kedua sampel itu dengan hidung polosnya. Kritik jujur yang membumi. Sampel A ini bau mineral, Nyonya Salsa. Dia bau uang, kata Andre lugu. Tapi sampel B ini, dia bau kehidupan dan air. Dia bau tulus. Andre melanjutkan, saya mengerti, Nyonya. Tanah yang kotor terasa lebih jujur karena dia menunjukkan apa adanya. Tapi tanah yang terbaik adalah yang punya nilai kehidupan, bukan hanya nilai emas. Salsa terkejut. Andre benar-benar mendeteksi nilai kehidupan yang hilang. Kamu benar, Andre. Aku lupa nilai kehidupan, kata Salsa. Kamu berhasil membuatku mengerti bahwa nilai yang paling murni adalah yang bisa menghidupi, bukan hanya yang bisa dijual. Salsa memutuskan untuk mengubah fokusnya ke restorasi lingkungan. Ia kini memiliki konsultan nilai kehidupan yang paling jujur. Salsa memanggil Andre ke ruangannya dan menyerahkan amplop gaji baru. Gaji Andre telah dinaikkan 3 kali lipat. Ini adalah gaji untuk nilai murnimu dan wajah gantengmu yang polos, Andre, kata Salsa.
Kamu adalah human value paling berharga yang kumiliki. Andre terkejut, tetapi menerima dengan tulus. Kontrak mendengarkan. Salsa menjelaskan kontrak lisan mereka, kontrak keheningan. Aku akan bicara tentang volatilitas saham, kerusakan tanah, dan kesepianku. Kapanpun itu, kamu harus mendengarkan. Salsa menekankan, kamu harus selalu mengerti dengan wajah polosmu, dan dilarang keras memberikan saran, bisnis, saham, atau nasihat romantis. Kamu harus tetap menjadi supir lugu. Janji polos yang mengikat. Andre mengangguk. Ia fokus pada tugasnya. Saya mengerti, Nyonya Salsa. Saya akan menjadi fondasi yang stabil untuk Nyonya, jawab Andre. Saya akan selalu mendengarkan, dan saya tidak akan memberikan solusi kecuali Nyonya meminta saya untuk membersihkan mobil dari debu tambang. Salsa tersenyum puas. Ia telah membeli ketenangan palsu, tetapi Andre telah mendapatkan harapan tulus. Rutinitas aneh pun dimulai. Salsa menggunakan kode rahasia untuk meminta pengertian. Jika Salsa melepas cincin berliannya di mobil, ini berarti aku merasa terbebani oleh kemewahan. Tolong mengerti kelelahan ini. Andre harus mengemudi ke tempat yang sepi dan ada bau tanah. Jika Salsa meminta Andre menceritakan tentang batu di sungai desanya, ini berarti aku butuh nilai fisik yang jujur. Tolong mengerti kerinduanku pada nilai murni. Jika Salsa meminta Andre membersihkan debu emas di mejanya, ini berarti aku merasa kotor secara emosional. Tolong mengerti kebutuhanku untuk membersihkan hati. Reaksi polos yang membumi. Suatu sore, Salsa melepas cincinnya. Sinyal kelelahan. Andre segera mengemudi ke area persawahan yang sepi, tempat ia bisa mencium bau tanah basah. Nyonya Salsa, kata Andre lugu. Saya mengerti Nyonya lelah, tapi Nyonya harus mengerti, emas yang paling murni itu tidak perlu polesan yang mahal. Dia harus jujur pada bentuk aslinya. Saya harap Nyonya bisa melihat kejujuran tanah di sini. Ketenangan nilai murni. Salsa membuka jendela mobil. Ia menghirup bau tanah. Ia merasa tenang. Kamu benar, Andre. Aku butuh nilai yang tulus, kata Salsa. Aku mengerti. Aku harus lebih sering melihat alam untuk membersihkan hatiku dari karat. Andre kini menjadi filter kemurnian bagi owner tambang emas. Salsa membawa Andre ke sebuah lokasi tambang pribadi yang kini tidak aktif, jauh dari operasional perusahaan. Area itu dipenuhi lumpur, bebatuan, dan peralatan mining sederhana. Disinilah aku dulu belajar menambang, Andre. Kami harus menggali lumpur dan kotoran ini hanya untuk sebutir emas, kata Salsa, menunjuk ke sluice box tua. Aku ingin kamu mengerti betapa sulitnya menemukan nilai murni di tengah kotoran, dan betapa sulitnya menjaga hati tetap bersih saat tangan penuh lumpur. Salsa menceritakan bagaimana suaminya dulu selalu membersihkan peralatan setelah menambang. Logika tanah dan proses jujur. Andre yang polos melihat lumpur itu dengan mata ingin tahu. Nyonya Salsa, saya mengerti. Emas itu tersembunyi di tempat yang kotor, tapi Nyonya harus mengerti, menambang itu bukan soal kecepatan, tapi soal proses yang jujur, jelas Andre lugu. Andre melanjutkan, kalau menambang curang, tanahnya akan cepat habis dan merusak lingkungan. Nyonya harus mengerti, Nyonya, nilai sejati emas itu ada pada kejujuran proses menambangnya. Nyonya harus menambang hati Nyonya dengan tulus. Komitmen pada nilai murni. Filosofi menambang yang tulus dari Andre menampar Salsa. Ia menyadari ia terlalu fokus pada hasil, emas, dan mengabaikan proses, kejujuran. Kamu benar, Andre. Aku membuat tambang yang curang, bisik Salsa. Mulai sekarang, aku ingin kamu mengawasi proses mining dan restorasi di semua area tambangku. Aku butuh kamu mengerti bahwa ini adalah caraku
untuk mencari nilai murni di perusahaanku. Andre, si supir ganteng, kini mendapatkan wewenang baru, pengawas proses dan nilai murni di perusahaan tambang emas. Salsa menghadapi krisis besar. Harga emas dunia tiba-tiba turun tajam. Salsa panik di ruang trading, di mana ia juga bermain saham komoditas. Andre, emas turun, sahamku anjlok. Aku harus menjual semua kontrak future sekarang. Aku ingin kamu mengerti kerakusan pasar ini. Aku takut kehilangan semuanya. Salsa berteriak. Salsa meminta Andre menyetujui panic selling-nya. Logika emas yang stabil. Andre mendengarkan kepanikan itu. Ia teringat filosofi emas yang stabil. Nyonya Salsa, saya mengerti Nyonya takut. Tapi Nyonya harus mengerti, emas yang bagus itu tidak akan panik dijual. Emas itu stabil Nyonya, kata Andre lugu. Andre melanjutkan, Nyonya terlalu sering trading, kerakusan, dan lupa investing, kesabaran. Emas itu aset yang bertahan lama. Nyonya harus mengerti Nyonya. Kerakusan itu seperti lumpur yang mengotori nilai sejati, mengamankan nilai tulus. Nasihat Andre tentang emas yang stabil menyentuh Salsa. Ia membatalkan panic selling-nya. Kamu benar Andre, aku lupa bahwa emas adalah safe haven, kata Salsa lega. Kamu berhasil membuatku mengerti bahwa aku harus menjadikan kestabilan sebagai strategi hidupku. Salsa menunjuk Andre. Kamu adalah nilai dasar perusahaanku. Aku butuh kamu mengerti bahwa kamu akan selalu menjadi aset tulus terbesarku. Salsa ingin menguji kejujuran Andre secara ekstrim. Ia sengaja meninggalkan sebatang emas batangan palsu yang terlihat asli di tas kerjanya yang ia tinggalkan di mobil. Salsa keluar dari mobil. Andre, tolong mengerti bahwa aku ada rapat mendesak. Aku akan kembali sebentar lagi. Jangan sentuh tasku. Salsa ingin melihat apakah Andre, si supir ganteng, akan tergoda untuk mencuri emas itu. Integritas logam yang murni. Andre melihat tas itu dan mendeteksi ada sesuatu yang berat. Ia teringat janjinya untuk menjaga nilai murninya. Andre mengambil tas itu dan segera menelpon manajer keamanan. Pak, ada tas Nyonya Salsa yang berisi batangan emas. Tolong amankan dengan pengawasan kamera. Saya tidak berani menyentuh harta yang bukan milik saya. Andre bersikeras bahwa ia harus menjaga kemurnian tangannya dari semua keraguan. Nilai yang tak berkarat. Keesokan paginya, Salsa mendengar laporan itu. Emas itu palsu, tetapi reaksi Andre tulus. Salsa memanggil Andre. Kenapa kamu tidak membawanya padaku secara pribadi, Andre? Emas itu palsu. Saya mengerti Nyonya Salsa, jawab Andre polos. Saya mengerti Nyonya ingin saya percaya Nyonya. Tapi saya juga harus mengerti, nilai sejati tidak bisa berkarat. Kalau saya ambil, Nyonya mungkin curiga. Saya tidak mau value saya volatil karena keraguan Nyonya. Salsa tersentuh. Kamu benar Andre, kamu berhasil membuatku mengerti bahwa hati yang tulus tidak akan pernah berkarat. Setelah ujian emas, Salsa semakin sering meminta Andre menemaninya di mobil. Ia tidak bicara, hanya menikmati keheningan. Ia sering menatap Andre di cermin spion. Tatapan ini dipenuhi kekaguman dan pencarian nilai murni. Wajah Andre yang tampan dan polos adalah pemandangan yang menenangkan bagi Salsa. Andre, yang lugu dan fokus mengemudi, merasa sangat canggung dengan tatapan itu. Keraguan sang tampan polos. Andre akhirnya bertanya dengan sopan, Nyonya Salsa, maaf, apakah ada debu di kaca spion? Nyonya menatap saya terus. Salsa tertawa kecil. Tidak, Andre, kaca ini bersih. Aku hanya mencari nilai murni di matamu. Aku sudah terlalu lama melihat orang yang matanya keruh karena uang. Salsa melanjutkan, aku ingin kamu mengerti, Andre, ketampananmu itu bonus, tapi kepolosanmu adalah nilai emas sejati. Fondasi kestabilan. Salsa menyadari Andre adalah nilai dasar yang ia butuhkan. Salsa meminta Andre menghentikan mobil. Aku mengerti sekarang, Andre.
Aku mengerti bahwa aku butuh berhenti menambang uang. Aku butuh menambang ketenangan bersamamu. Salsa menyentuh tangan Andre. Ia telah menemukan nilai murni di tengah hidupnya yang berkarat. Rico, 30, trader senior dan ahli kimia tambang, sangat marah melihat supir yang mengambil alih wewenangnya. Rico takut strategi menambang tulus Andre merusak profit jangka pendeknya. Rico menyebarkan rumor bahwa Andre, si supir ganteng, adalah gold digger yang menggunakan wajahnya untuk mencuri data geologi tambang. Rico menghadapi Andre di garasi. "Kau sudah jadi kepala geologi, Nyonya Salsa, ya nak? Tapi kau harus mengerti, di tambang ini, kejujuran itu murah. Kau akan segera dibuang saat Nyonya Salsa bosan dengan nilai polosmu. Mereka akan mencoba merusak nama baikmu dan data tambangku." Hari itu adalah rapat Dewan Direksi Darurat yang menuntut Salsa menjual sebagian tambang yang dianggap berisiko tinggi dan menghentikan strategi mining konservatif, saran Andre. Salsa menghadapi rapat dengan stres luar biasa. Sebelum masuk, Salsa memanggil Andre. "Andre, ini adalah pertarungan untuk mempertahankan nilai murni di perusahaan ini. Mereka akan bilang aku gila karena mempercayaimu," kata Salsa. "Aku ingin kamu mengerti bahwa aku sedang berjuang mempertahankan kejujuran di tengah kerakusan." Salsa meminta Andre menunggu di luar. Andre melihat Salsa yang gemetar. Ia tahu Salsa butuh fondasi yang nyata, kekuatan tanah dan kejujuran. Andre pergi keluar gedung dan kembali membawa segenggam tanah basah yang ia ambil dari pot bunga di lobi. Ia mengirimkannya ke meja Salsa di tengah rapat. Di serbet, Andre menyelipkan pesan, "Nyonya Salsa, nilai sejati itu ada di tanah yang bisa dipegang. Jangan biarkan mereka menjual fondasi Nyonya. Saya mengerti Nyonya kuat. Nyonya harus jujur pada tanah." Di tengah serangan Rico tentang kerugian profit potensial, Salsa melihat segenggam tanah itu. Kekuatan fisik dan kejujuran dari tanah itu memberinya ketenangan. Ia berhasil mempertahankan strateginya. Penghargaan sunyi. Salsa keluar dari ruang rapat dengan kemenangan moral. Ia menatap Andre yang langsung berdiri tegak. "Tanah itu membuatku ingat dari mana aku berasal, Andre. Kamu adalah nilai dasarku," bisik Salsa. Salsa memberikan Andre kunci brankas tambang emas pribadinya. "Aku ingin kamu mengerti bahwa aku mempercayakan aset fisikku yang paling berharga padamu. Ini adalah kepercayaan total tanpa trading." Andre menerima kunci itu dengan hormat. Rico, yang marah karena dikalahkan di rapat, menunggu Andre di garasi. "Wah Andre, supir ganteng sudah jadi geologis pribadi Nyonya Salsa ya? Kau pikir kau siapa? Kau tidak mengerti geofisika," ejek Rico didampingi trader dan kemis lain. "Kau hanya supir yang menjual kepolosan murahan untuk mengincar emas." Rico meremehkan ketampanan Andre. "Wajah tampanmu itu top layer yang cepat memudar. Kualitas aslimu adalah debu." Pembelaan logis dan lugas. Andre mempertahankan kehormatannya. "Maaf Pak Rico, saya memang supir, tapi saya mengerti tanah," kata Andre lugu. "Tanah itu jujur Pak. Kalau dirawat, dia memberi. Kalau dirusak, dia akan menunjukkan kerusakannya." Andre menatap Rico. "Saya mengerti Nyonya Salsa butuh nilai murni, dan nilai murni saya tidak volatil Pak." Rico berbisik dingin. "Aku akan pastikan kau dipecat. Data geologi rahasia tambang akan bocor, dan kau yang akan dituduh menjualnya karena kau punya akses kunci brankas. Kita lihat apakah nilai polosmu bisa menyelamatkanmu." Andre kembali ke mobil. Ia tahu jebakan itu akan datang. Keesokan harinya, kekacauan melanda kantor. Data geologi rahasia tambang yang sangat bernilai untuk trading saham komoditas hilang dari brankas pribadi Salsa.
Rico segera menuduh Andre, mengklaim kunci yang dipegang Andre telah digunakan untuk mencuri data. Salsa memanggil Andre ke kantornya, wajahnya tegang. "Andre, data geologi hilang. Aku harus bertanya padamu, apakah kamu melihat atau menyentuh data itu di berangkas?" Andre bersumpah ia tidak bersalah. "Saya tidak akan pernah mengkhianati nilai murni Nyonya. Saya hanya menjaga kunci." Salsa, di bawah tekanan dewan direksi yang dipimpin Rico, terpaksa menunjukkan keraguan. "Aku harus meminta kamu mengerti, Andre. Aku harus menjaga perusahaan. Aku harus menskorsingmu. Aku terpaksa meragukanmu untuk menjaga stabilitas bisnis. Aku harap kamu mengerti keputusanku," kata Salsa. Janji nilai murni. Andre menjerahkan kunci dan seragamnya. Hatinya hancur. "Saya mengerti Nyonya Salsa, tapi Nyonya juga harus mengerti, nilai murni tidak bisa dicuri. Saya akan membuktikan bahwa tangan yang tulus tidak akan pernah berkarat." Andre meninggalkan kantor. Ia tahu ia harus membersihkan namanya dengan tindakan yang jujur. Andre tidak pulang. Ia menyelinap kembali ke kantor malam itu. Ia yakin Rico menyembunyikan bukti di suatu tempat yang berhubungan dengan keahliannya. Andre, yang polos dan fokus pada kebersihan fisik, fokus pada sudut-sudut kotor di area trading Rico. Ia teringat Rico sering merokok dan membuang puntung rokok di tempat yang tidak semestinya. Andre memeriksa sudut tersembunyi di pantry kantor. Bukti di tempat paling kotor. Di balik mesin kopi yang kotor, Andre menemukan sebuah flash drive kecil yang dibungkus dengan bungkus permen bekas. Flash drive itu berisi data geologi rahasia yang hilang. Andre juga menemukan memo yang merinci transaksi Rico dengan kompetitor. Rico mencuri data itu dan menyembunyikannya di tempat yang kotor dan mudah diaksesnya sendiri, berharap Andre yang akan dituduh karena dia yang membersihkan. Andre mengambil flash drive dan memo itu. Ia tahu ini adalah bukti ganda kejahatan Rico. Kemenangan nilai tulus. Andre segera menelpon Salsa. Salsa datang ke kantor. Andre memperlihatkan bukti itu. "Nyonya Salsa, ini data geologi Nyonya. Rico yang mencurinya dan menyembunyikannya di tempat yang kotor," kata Andre. Salsa memeluk Andre dengan erat, air matanya mengalir. Keluguan dan kejujuran Andre telah menyelamatkannya dari kerugian besar dan intrik. Rico dipecat. Salsa membawa Andre ke balkon kantor, tempat ia biasa merenung. "Andre, aku meminta maaf. Aku membiarkan kekeruhan trading membuatku meragukan nilai murnimu," kata Salsa. "Saya mengerti Nyonya Salsa," kata Andre. "Saya mengerti Nyonya takut. Tapi Nyonya juga harus mengerti, emas yang tulus itu tidak akan berkarat, meskipun dibersihkan dengan lumpur." Mengerti. Salsa menjelaskan arti mengerti yang sebenarnya. "Aku memintamu mengerti emas, Andre, tapi yang kumau darimu adalah kejujuran mentah yang stabil. Kamu berhasil membuatku mengerti bahwa cinta adalah nilai dasar yang paling stabil. Filter cinta yang stabil." Salsa menatap Andre. "Aku akan memberimu hadiah terbesar. Aku akan menunjukmu sebagai direktur kualitas proses dan restorasi. Kamu akan memastikan semua proses tambang kita jujur dan ramah lingkungan." Andre tersenyum tulus. "Saya mengerti Nyonya Salsa, tapi saya hanya ingin Nyonya juga mengerti bahwa cinta yang tulus itu lebih berharga dari semua emas di tambang Nyonya." Salsa mencium Andre. Ia telah menemukan nilai murni yang sesungguhnya. Keesokan harinya, setelah memecat Rico, Salsa memanggil Andre ke ruangannya dan menawarkan jabatan yang sangat tinggi, Chief Investment Officer, CIO Divisi Trading Saham. "Ini adalah pengakuan total, Andre. Kamu akan menerapkan strategi emas stabilmu pada portofolio investasiku. Gaji ini akan membuatmu menjadi trader kaya raya," kata Salsa, menyodorkan kontrak mewah. Andre melihat kontrak itu, tetapi menggeleng.
Maaf Nyonya Salsa, saya tidak bisa menerima ini. Salsa terkejut. Kenapa? Kamu meragukan strategimu? Ini kesempatan untuk mengendalikan pasar. Pilihan untuk tetap murni. Saya mengerti Nyonya Salsa, tapi saya tidak mengerti volatilitas saham. Saya hanya mengerti cara menjaga tanah agar tetap subur, jawab Andre dengan tulus. Jabatan itu akan membuat saya harus melihat layar terus-menerus, dan saya akan kehilangan fokus pada nilai murni. Andre menatap Salsa. Saya mengerti Nyonya Salsa. Nyonya tidak butuh direktur trader baru. Nyonya hanya butuh hidup yang stabil. Kalau saya jadi trader, saya akan menjadi keruh. Saya ingin tetap menjadi Andre yang polos, yang fokus pada kejujuran proses. Memilih aset yang stabil. Penolakan Andre yang konsisten terhadap nilai uang adalah konfirmasi akhir bagi Salsa. Andre adalah asetnya yang paling stabil. Salsa merobek kontrak itu. Kamu benar Andre, aku tidak perlu top layer yang cepat hilang. Aku butuh akar yang kuat. Salsa menggenggam tangan Andre. Kamu akan menjadi direktur kualitas proses dan restorasi. Posisi yang hanya ada di perusahaanku, di mana kamu hanya perlu memastikan setiap proses penambangan kita adalah jujur. Salsa dan Andre mulai bekerja sama dalam merumuskan filosofi bisnis baru, penambangan tulus. Salsa menjual saham trading agresifnya dan fokus total pada penambangan yang etis dengan restorasi lingkungan sebagai prioritas. Andre kini adalah partner sejati Salsa. Ia mengajari Salsa cara menghargai proses alam. Andre, aku sudah menjual semua volatilitas dalam hidupku. Aku siap untuk membangun fondasi cinta yang abadi, kata Salsa. Pengakuan cinta yang murni. Andre menyadari bahwa Salsa tidak hanya mencintai kejujuran yang ia bawa, tetapi ia mencintai stabilitas yang ia wakili. Saya mengerti Nyonya Salsa, kata Andre, fondasi cinta yang abadi itu tidak perlu lapisan emas yang menipu. Dia harus sederhana, kuat, dan dibangun dengan hati. Sama seperti saya mencintai Nyonya. Salsa terharu. Ia menyadari cinta yang tulus adalah bullish market yang sesungguhnya, nilai yang akan terus naik. Mempersiapkan pengumuman heboh. Salsa memanggil dewan direksi untuk rapat darurat di kantor tradingnya. Ia siap membuat pengumuman yang akan mengguncang dunia pertambangan dan keuangan. Aku akan mengumumkan bahwa aku memilih nilai murni dalam hidupku, dan bisnis ini akan menjadi proyek long-term komitmen kita, kata Salsa pada Andre. Andre hanya tersenyum. Saya mengerti Nyonya Salsa. Saya akan memastikan sepatu Nyonya bersih dari debu tambang. Nyonya butuh langkah yang tulus. Salsa mengadakan konferensi pers mendadak di lantai Bursa Efek Jakarta, BEJ, di tengah jam trading yang ramai. Para trader, jurnalis, dan analis berkumpul. Andre berdiri di sudut ruangan mengenakan seragam supir. Salsa mengumumkan, mulai hari ini, perusahaan tambang saya menghentikan semua trading saham yang agresif. Kami akan menjual aset volatil dan fokus pada penambangan tulus dengan restorasi lingkungan sebagai prioritas utama. Keputusan ini radikal dan menggemparkan lantai bursa. Perkenalan aset paling murni. Salsa mengabaikan kegaduhan itu. Ia menatap Andre. Saya ingin memperkenalkan aset termahal dan paling murni yang saya miliki. Aset yang nilainya tidak akan pernah crash, kata Salsa. Salsa berjalan ke arah Andre. Ia berlutut di hadapan Andre di atas lantai bursa yang penuh intrik. Salsa mengeluarkan cincin emas sederhana, simbol nilai murni yang dibuat dari emas pertama yang ditemukan suaminya. Andre, aku sudah menjual semua volatilitas hidupku. Aku ingin menambang ketenangan bersamamu. Maukah kamu menikahi janda kaya yang hatinya sudah kamu bersihkan ini dan menjadi aset cinta abadi? Lantai bursa seketika hening,
Teriakan trader tergantikan oleh teriakan histeris. Owner tambang emas melamar supir ganteng polosnya di pusat keuangan. Janji nilai cinta abadi. Andre yang lugu dan terkejut mengangguk, air matanya menetes tulus. "Saya mengerti, Nyonya Salsa," bisik Andre. "Saya bersedia menjadi nilai murni Nyonya selamanya." Salsa mengumumkan, Andre akan menjadi suami dan direktur kualitas proses dan restorasi kita. Nilai cinta kita telah ditemukan. Beberapa bulan kemudian, Salsa dan Andre menikah. Andre tetap menjadi direktur kualitas proses. Salsa menjual mobil limosinnya dan membeli SUV sederhana yang lebih cocok untuk medan tambang. Salsa duduk di kursi depan. Andre mengemudi mobilnya ke lokasi tambang yang kini sedang dalam proses restorasi. Pengertian sejati dan ketenangan. "Andre, aku tidak lagi meminta kamu mengerti," kata Salsa, menikmati perjalanan yang stabil. "Karena kamu sudah ada di sini. Kehadiranmu membuatku mengerti bahwa yang kucari bukanlah emas fisik, tetapi nilai murni dalam hidup." Mereka meluncurkan yayasan restorasi tanah emas yang sukses besar, membuktikan bahwa penambangan yang etis dan tulus mengalahkan kerakusan. Penutup abadi. Andre menghentikan mobil di tepi area yang kini sudah mulai ditanami pohon. Ia meraih tangan istrinya. "Aku mencintaimu, Salsa," bisik Andre. "Kamu adalah aset yang paling stabil. Terima kasih sudah memilih tanah yang jujur." Janda kaya owner tambang emas itu akhirnya menemukan nilai murni dan pengertian sejati pada supir ganteng polosnya. Tamat. Di dalam mobil limusin Audi A8 LW12 yang dilapisi keamanan tingkat tinggi, suasananya terasa mencekam seperti di dalam brankas. Salsa, 40, janda kaya, owner tambang emas dan trader saham, duduk di kursi belakang. Ia mengenakan perhiasan berlian yang berkilauan, tetapi tatapannya tampak gelap dan kosong. Di kursi kemudi, duduklah Andre, 26, supir pribadinya yang baru seminggu bekerja. Andre memiliki wajah tampan dan postur lugu, tetapi ia sangat polos, hanya tahu cara mengemudi lurus dan aman. Mobil baru saja melaju keluar dari gerbang rumah mewah Salsa. Salsa berbicara melalui interkom, suaranya pelan dan berat. "Andre, aku ingin kamu mencari jalanan yang paling berlubang dan kotor di kota ini." Andre terkejut. "Jalanan berlubang, Nyonya Salsa? Itu akan merusak velg mobil dan Nyonya pasti tidak nyaman. Saya harus mencari jalan tol yang mulus." "Aku tidak peduli velg atau kenyamanan," jawab Salsa. Suaranya meninggi dengan nada putus asa. "Aku ingin kamu mengemudi di atas lubang-lubang itu seperti mobil tambang. Aku ingin kamu mengerti betapa kotornya proses mendapatkan emas. Aku ingin kamu merasakan guncangan yang sama dengan rasa bersalah di hatiku." Salsa melanjutkan dengan nada yang menusuk. "Aku ingin kamu mengerti mengapa aku yang punya emas berlimpah merasa hatiku berkarat dan kotor seperti tanah yang kupaksakan. Bisakah kamu mengerti kegilaan ini?" Andre, si supir ganting polos, kini diperintahkan untuk merusak mobil demi sebuah pengertian tentang dosa tanah dan kekayaan. Kontras, nilai logam dan nilai kemanusiaan. Andre, meskipun sangat takut, menghentikan mobil. Ia menolak perintah berbahaya itu dengan sopan. "Nyonya Salsa, saya tidak bisa merusak mobil. Mobil ini aset. Saya mengerti Nyonya ingin guncangan," kata Andre lugu. "Tapi Nyonya harus mengerti, guncangan itu akan merusak mobil dan tubuh Nyonya." Andre melanjutkan, "Di desa saya, tanah yang kotor itu harus dibersihkan perlahan, bukan diguncang terus-menerus. Saya harap Nyonya mengerti bahwa Nyonya harus membersihkan hati Nyonya, bukan merusak mobil Nyonya. Tugas baru, mencari nilai murni."
Salsa terkejut melihat penolakan lugu Andre. Ia menyadari kejujuran Andre yang polos. Andre fokus pada nilai perbaikan dan kebersihan. "Kamu benar, Andre. Aku butuh membersihkan hatiku," kata Salsa, suaranya melunak. "Aku butuh kamu mengerti nilai murni dalam hidupku." Salsa menyerahkan tablet yang menampilkan portofolio sahamnya. "Ini, lihat grafik tradingku. Besok, datanglah ke ruang tradingku. Aku ingin kamu melihat semua hardware miningku. Aku ingin kamu melihatnya dan memberitahu apa yang kamu mengerti dari semua aset digital dan fisik itu. Ini adalah tugas barumu, Andre. Kamu akan mendapatkan gaji tambahan. Tugasmu adalah menjadi konsultan nilai murniku dan pengawas kejujuran di tengah intrik tambang." Andre, si supir ganteng polos, menerima tugas aneh ini. "Baik, Nyonya Salsa, saya mengerti. Saya akan mencari tahu apakah ada nilai murni di ruang trading Nyonya." Salsa membawa Andre ke ruang trading pribadinya. Ruangan itu didominasi oleh layar-layar yang menampilkan grafik saham dan harga emas dunia, bergerak cepat dan menciptakan suasana cemas. "Lihat ini, Andre," kata Salsa, menunjuk grafik saham yang naik turun dengan brutal. "Ini adalah kehilangan $30 juta dalam 1 jam. Aku ingin kamu mengerti tekanan pasar saham ini. Emas di tangan lebih jujur daripada nilai kertas di layar." Salsa menjelaskan leverage dan risiko yang ia ambil yang membuat tidurnya tidak pernah nyenyak. "Aku ingin kamu mengerti mengapa aku lebih mempercayai emas fisik meskipun aku trading saham. Logika tanah dan kestabilan." Andre yang polos melihat layar itu dengan tatapan lugu. Ia tidak mengerti saham, tetapi ia mengerti tentang nilai tanah dan proses alam. "Nyonya Salsa," kata Andre lugu, "saya mengerti, angka di layar itu bergerak liar. Tapi Nyonya harus mengerti, tanah itu tidak pernah bergerak liar. Nilai emas itu ada di dalam tanah, bukan di layar." Andre melanjutkan, "Nyonya terlalu fokus pada nilai kertas, saham yang volatil, dan lupa nilai tanah yang stabil. Nyonya harus mengerti, kestabilan itu ada di fondasi yang nyata. Mencari base value." Logika tanah tentang nilai tanah menampar Salsa. Ia memang mengorbankan ketenangan demi profit yang volatil. "Kamu benar, Andre. Aku lupa bahwa nilai sejati itu ada di fondasi," kata Salsa. "Mulai sekarang, kamu harus duduk di sudut ruang trading ini setiap aku trading. Kamu harus mengerti bahwa aku butuh base value yang stabil. Wajah polosmu itu adalah aset non-volatilku." Andri, si supir ganteng, kini memiliki tugas baru, menjadi jangkar kestabilan bagi trader saham yang volatil. Salsa meminta Andre mengantarnya ke sebuah area di pinggiran kota yang dulunya adalah hutan, kini menjadi lahan bekas tambang yang tandus di luar area operasionalnya. "Ini adalah dosa terbesarku, Andre. Kami mendapatkan emas, tetapi kami merusak tanah," kata Salsa, menatap lahan tandus itu. "Aku ingin kamu mengerti beban moral ini. Aku kaya raya, tapi aku merasa tanah ini mengutukku." Salsa menceritakan bagaimana ia memaksakan penambangan cepat yang melanggar aturan lingkungan. Logika tanah yang jujur. Andre yang lugu dan mencintai alam melihat lahan tandus itu dengan sedih. "Nyonya Salsa, saya mengerti. Tanah itu tidak pernah berbohong. Kalau dirusak, dia akan menunjukkan kerusakannya," kata Andre. "Tapi Nyonya harus mengerti, tanah itu bisa dimaafkan kalau ditanami lagi dengan tulus." Andre menambahkan, "Nyonya harus fokus membersihkan hati Nyonya dan menanam pohon di sini. Nyonya harus jujur pada tanah." Komitmen pada kejujuran tanah. Filosofi tanah yang bisa dimaafkan menyentuh hati Salsa. "Kamu benar, Andre.
Aku harus menanam pohon dan memperbaiki dosaku, kata Salsa. Mulai sekarang, aku ingin kamu mengawasi proyek restorasi lingkungan di area tambang lamaku. Aku butuh kamu mengerti bahwa ini adalah caraku untuk mencari nilai murni. Andre kini mendapatkan wewenang baru, pengawas restorasi tulus di perusahaan tambang emas. Salsa membawa 2 sampel tanah ke kantor. Sampel A, tanah dari area tambang baru yang kaya emas. Dan sampel B, tanah dari kebun sederhana di desanya. Cium ini, Andre. Mana yang lebih jujur? Aku ingin kamu mengerti bahwa aku mencari nilai sejati, kata Salsa. Andre mencium kedua sampel itu dengan hidung polosnya. Kritik jujur yang membumi. Sampel A ini bau mineral, Nyonya Salsa. Dia bau uang, kata Andre lugu. Tapi sampel B ini, dia bau kehidupan dan air. Dia bau tulus. Andre melanjutkan, saya mengerti, Nyonya. Tanah yang kotor terasa lebih jujur karena dia menunjukkan apa adanya. Tapi tanah yang terbaik adalah yang punya nilai kehidupan, bukan hanya nilai emas. Salsa terkejut. Andre benar-benar mendeteksi nilai kehidupan yang hilang. Kamu benar, Andre. Aku lupa nilai kehidupan, kata Salsa. Kamu berhasil membuatku mengerti bahwa nilai yang paling murni adalah yang bisa menghidupi, bukan hanya yang bisa dijual. Salsa memutuskan untuk mengubah fokusnya ke restorasi lingkungan. Ia kini memiliki konsultan nilai kehidupan yang paling jujur. Salsa memanggil Andre ke ruangannya dan menyerahkan amplop gaji baru. Gaji Andre telah dinaikkan 3 kali lipat. Ini adalah gaji untuk nilai murnimu dan wajah gantengmu yang polos, Andre, kata Salsa. Kamu adalah human value paling berharga yang kumiliki. Andre terkejut, tetapi menerima dengan tulus. Kontrak mendengarkan. Salsa menjelaskan kontrak lisan mereka, kontrak keheningan. Aku akan bicara tentang volatilitas saham, kerusakan tanah, dan kesepianku. Kapanpun itu, kamu harus mendengarkan. Salsa menekankan, kamu harus selalu mengerti dengan wajah polosmu, dan dilarang keras memberikan saran, bisnis, saham, atau nasihat romantis. Kamu harus tetap menjadi supir lugu. Janji polos yang mengikat. Andre mengangguk. Ia fokus pada tugasnya. Saya mengerti, Nyonya Salsa. Saya akan menjadi fondasi yang stabil untuk Nyonya, jawab Andre. Saya akan selalu mendengarkan, dan saya tidak akan memberikan solusi kecuali Nyonya meminta saya untuk membersihkan mobil dari debu tambang. Salsa tersenyum puas. Ia telah membeli ketenangan palsu, tetapi Andre telah mendapatkan harapan tulus. Rutinitas aneh pun dimulai. Salsa menggunakan kode rahasia untuk meminta pengertian. Jika Salsa melepas cincin berliannya di mobil, ini berarti aku merasa terbebani oleh kemewahan. Tolong mengerti kelelahan ini. Andre harus mengemudi ke tempat yang sepi dan ada bau tanah. Jika Salsa meminta Andre menceritakan tentang batu di sungai desanya, ini berarti aku butuh nilai fisik yang jujur. Tolong mengerti kerinduanku pada nilai murni. Jika Salsa meminta Andre membersihkan debu emas di mejanya, ini berarti aku merasa kotor secara emosional. Tolong mengerti kebutuhanku untuk membersihkan hati. Reaksi polos yang membumi. Suatu sore, Salsa melepas cincinnya. Sinyal kelelahan. Andre segera mengemudi ke area persawahan yang sepi, tempat ia bisa mencium bau tanah basah. Nyonya Salsa, kata Andre lugu. Saya mengerti Nyonya lelah. Tapi Nyonya harus mengerti, emas yang paling murni itu tidak perlu polesan yang mahal. Dia harus jujur pada bentuk aslinya. Saya harap Nyonya bisa melihat kejujuran tanah di sini. Ketenangan nilai murni. Salsa membuka jendela mobil. Ia menghirup bau tanah. Ia merasa tenang. Kamu benar, Andre.
Aku butuh nilai yang tulus, kata Salsa. Aku mengerti, aku harus lebih sering melihat alam untuk membersihkan hatiku dari karat. Andre kini menjadi filter kemurnian bagi owner tambang emas. Salsa membawa Andre ke sebuah lokasi tambang pribadi yang kini tidak aktif, jauh dari operasional perusahaan. Area itu dipenuhi lumpur, bebatuan, dan peralatan mining sederhana. Disinilah aku dulu belajar menambang, Andre. Kami harus menggali lumpur dan kotoran ini hanya untuk sebutir emas, kata Salsa, menunjuk ke sluice box tua. Aku ingin kamu mengerti betapa sulitnya menemukan nilai murni di tengah kotoran, dan betapa sulitnya menjaga hati tetap bersih saat tangan penuh lumpur. Salsa menceritakan bagaimana suaminya dulu selalu membersihkan peralatan setelah menambang. Logika tanah dan proses jujur. Andre yang polos melihat lumpur itu dengan mata ingin tahu. Nyonya Salsa, saya mengerti. Emas itu tersembunyi di tempat yang kotor, tapi Nyonya harus mengerti, menambang itu bukan soal kecepatan, tapi soal proses yang jujur, jelas Andre lugu. Andre melanjutkan, kalau menambang curang, tanahnya akan cepat habis dan merusak lingkungan. Nyonya harus mengerti, Nyonya, nilai sejati emas itu ada pada kejujuran proses menambangnya. Nyonya harus menambang hati Nyonya dengan tulus. Komitmen pada nilai murni. Filosofi menambang yang tulus dari Andre menampar Salsa. Ia menyadari ia terlalu fokus pada hasil, emas, dan mengabaikan proses, kejujuran. Kamu benar, Andre. Aku membuat tambang yang curang, bisik Salsa. Mulai sekarang, aku ingin kamu mengawasi proses mining dan restorasi di semua area tambangku. Aku butuh kamu mengerti bahwa ini adalah caraku untuk mencari nilai murni di perusahaanku. Andre, si supir ganteng, kini mendapatkan wewenang baru. Pengawas proses dan nilai murni di perusahaan tambang emas. Salsa menghadapi krisis besar. Harga emas dunia tiba-tiba turun tajam. Salsa panik di ruang trading, di mana ia juga bermain saham komoditas. Andre, emas turun, sahamku anjlok. Aku harus menjual semua kontrak future sekarang. Aku ingin kamu mengerti kerakusan pasar ini. Aku takut kehilangan semuanya. Salsa berteriak. Salsa meminta Andre menyetujui panic selling-nya. Logika emas yang stabil. Andre mendengarkan kepanikan itu. Ia teringat filosofi emas yang stabil. Nyonya Salsa, saya mengerti Nyonya takut. Tapi Nyonya harus mengerti, emas yang bagus itu tidak akan panik dijual. Emas itu stabil, Nyonya, kata Andre lugu. Andre melanjutkan, Nyonya terlalu sering trading, kerakusan, dan lupa investing, kesabaran. Emas itu aset yang bertahan lama. Nyonya harus mengerti, Nyonya. Kerakusan itu seperti lumpur yang mengotori nilai sejati, mengamankan nilai tulus. Nasihat Andre tentang emas yang stabil menyentuh Salsa. Ia membatalkan panic selling-nya. Kamu benar, Andre. Aku lupa bahwa emas adalah safe haven, kata Salsa, lega. Kamu berhasil membuatku mengerti bahwa aku harus menjadikan kestabilan sebagai strategi hidupku. Salsa menunjuk Andre. Kamu adalah nilai dasar perusahaanku. Aku butuh kamu mengerti bahwa kamu akan selalu menjadi aset tulus terbesarku. Salsa ingin menguji kejujuran Andre secara ekstrim. Ia sengaja meninggalkan sebatang emas batangan palsu yang terlihat asli di tas kerjanya yang ia tinggalkan di mobil. Salsa keluar dari mobil. Andre, tolong mengerti bahwa aku ada rapat mendesak. Aku akan kembali sebentar lagi. Jangan sentuh tasku. Salsa ingin melihat apakah Andre, si supir ganteng, akan tergoda untuk mencuri emas itu. Integritas logam yang murni. Andre melihat tas itu dan mendeteksi ada sesuatu yang berat. Ia teringat janjinya untuk menjaga nilai murninya. Andre mengambil tas itu dan segera menelpon manajer keamanan. Pak, ada tas Nyonya Salsa yang berisi batangan emas. Tolong amankan dengan pengawasan kamera. Saya tidak berani menyentuh harta yang bukan milik saya.
Andre bersikeras bahwa ia harus menjaga kemurnian tangannya dari semua keraguan, nilai yang tak berkarat. Keesokan paginya, Salsa mendengar laporan itu. Emas itu palsu, tetapi reaksi Andre tulus. Salsa memanggil Andre. "Kenapa kamu tidak membawanya padaku secara pribadi, Andre? Emas itu palsu." "Saya mengerti, Nyonya Salsa," jawab Andre polos. "Saya mengerti Nyonya ingin saya percaya, Nyonya. Tapi saya juga harus mengerti, nilai sejati tidak bisa berkarat. Kalau saya ambil, Nyonya mungkin curiga. Saya tidak mau value saya volatil karena keraguan Nyonya." Salsa tersentuh. "Kamu benar, Andre. Kamu berhasil membuatku mengerti bahwa hati yang tulus tidak akan pernah berkarat." Setelah ujian emas, Salsa semakin sering meminta Andre menemaninya di mobil. Ia tidak bicara, hanya menikmati keheningan. Ia sering menatap Andre di cermin spion. Tatapan ini dipenuhi kekaguman dan pencarian nilai murni. Wajah Andre yang tampan dan polos adalah pemandangan yang menenangkan bagi Salsa. Andre, yang lugu dan fokus mengemudi, merasa sangat canggung dengan tatapan itu. Keraguan sang tampan polos. Andre akhirnya bertanya dengan sopan, "Nyonya Salsa, maaf, apakah ada debu di kaca spion?" Nyonya menatap saya terus. Salsa tertawa kecil. "Tidak, Andre, kaca ini bersih. Aku hanya mencari nilai murni di matamu. Aku sudah terlalu lama melihat orang yang matanya keruh karena uang." Salsa melanjutkan, "Aku ingin kamu mengerti, Andre, ketampananmu itu bonus, tapi kepolosanmu adalah nilai emas sejati. Fondasi kestabilan." Salsa menyadari Andre adalah nilai dasar yang ia butuhkan. Salsa meminta Andre menghentikan mobil. "Aku mengerti sekarang, Andre. Aku mengerti bahwa aku butuh berhenti menambang uang. Aku butuh menambang ketenangan bersamamu." Salsa menyentuh tangan Andre. Ia telah menemukan nilai murni di tengah hidupnya yang berkarat. Rico, 30, trader senior dan ahli kimia tambang, sangat marah melihat supir yang mengambil alih wewenangnya. Rico takut strategi menambang tulus Andre merusak profit jangka pendeknya. Rico menyebarkan rumor bahwa Andre, si supir ganteng, adalah gold digger yang menggunakan wajahnya untuk mencuri data geologi tambang. Rico menghadapi Andre di garasi. "Kau sudah jadi kepala geologi, Nyonya Salsa, ya nak? Tapi kau harus mengerti, di tambang ini, kejujuran itu murah. Kau akan segera dibuang saat Nyonya Salsa bosan dengan nilai polosmu. Mereka akan mencoba merusak nama baikmu dan data tambangku." Hari itu adalah rapat Dewan Direksi Darurat yang menuntut Salsa menjual sebagian tambang yang dianggap berisiko tinggi dan menghentikan strategi mining konservatif, saran Andre. Salsa menghadapi rapat dengan stres luar biasa. Sebelum masuk, Salsa memanggil Andre. "Andre, ini adalah pertarungan untuk mempertahankan nilai murni di perusahaan ini. Mereka akan bilang aku gila karena mempercayaimu," kata Salsa. "Aku ingin kamu mengerti bahwa aku sedang berjuang mempertahankan kejujuran di tengah kerakusan." Salsa meminta Andre menunggu di luar. Andre melihat Salsa yang gemetar. Ia tahu Salsa butuh fondasi yang nyata, kekuatan tanah dan kejujuran. Andre pergi keluar gedung dan kembali membawa segenggam tanah basah yang ia ambil dari pot bunga di lobi. Ia mengirimkannya ke meja Salsa di tengah rapat. Di serbet, Andre menyelipkan pesan, "Nyonya Salsa, nilai sejati itu ada di tanah yang bisa dipegang. Jangan biarkan mereka menjual fondasi Nyonya. Saya mengerti Nyonya kuat. Nyonya harus jujur pada tanah." Di tengah serangan Rico tentang kerugian profit potensial, Salsa melihat segenggam tanah itu. Kekuatan fisik dan kejujuran dari tanah itu memberinya ketenangan. Ia berhasil mempertahankan strateginya. Penghargaan sunyi. Salsa keluar dari ruang rapat dengan kemenangan moral. Ia menatap Andre yang langsung berdiri tegak. "Tanah itu membuatku ingat dari mana aku berasal, Andre. Kamu adalah nilai dasarku," bisik Salsa.
Salsa memberikan Andre kunci brankas tambang emas pribadinya. Aku ingin kamu mengerti bahwa aku mempercayakan aset fisikku yang paling berharga padamu. Ini adalah kepercayaan total tanpa trading. Andre menerima kunci itu dengan hormat. Rico, yang marah karena dikalahkan di rapat, menunggu Andre di garasi. Wah Andre, supir ganteng sudah jadi geologis pribadi Nyonya Salsa ya? Kau pikir kau siapa? Kau tidak mengerti geofisika. Ejek Rico, didampingi trader dan kemis lain. Kau hanya supir yang menjual kepolosan murahan untuk mengincar emas. Rico meremehkan ketampanan Andre. Wajah tampanmu itu top layer yang cepat memudar. Kualitas aslimu adalah debu. Pembelaan logis dan lugas. Andre mempertahankan kehormatannya. Maaf Pak Rico, saya memang supir, tapi saya mengerti tanah, kata Andre lugu. Tanah itu jujur Pak, kalau dirawat dia memberi, kalau dirusak dia akan menunjukkan kerusakannya. Andre menatap Rico. Saya mengerti Nyonya Salsa butuh nilai murni, dan nilai murni saya tidak volatil Pak. Rico berbisik dingin. Aku akan pastikan kau dipecat. Data geologi rahasia tambang akan bocor. Dan kau yang akan dituduh menjualnya. Karena kau punya akses kunci brankas. Kita lihat apakah nilai polosmu bisa menyelamatkanmu. Andre kembali ke mobil. Ia tahu jebakan itu akan datang. Keesokan harinya, kekacauan melanda kantor. Data geologi rahasia tambang yang sangat bernilai untuk trading saham komoditas hilang dari brankas pribadi Salsa. Rico segera menuduh Andre, mengklaim kunci yang dipegang Andre telah digunakan untuk mencuri data. Salsa memanggil Andre ke kantornya, wajahnya tegang. Andre, data geologi hilang. Aku harus bertanya padamu, apakah kamu melihat atau menyentuh data itu di brankas? Andre bersumpah ia tidak bersalah. Saya tidak akan pernah mengkhianati nilai murni Nyonya. Saya hanya menjaga kunci. Salsa, di bawah tekanan dewan direksi yang dipimpin Rico, terpaksa menunjukkan keraguan. Aku harus meminta kamu mengerti, Andre. Aku harus menjaga perusahaan. Aku harus menskorsingmu. Aku terpaksa meragukanmu untuk menjaga stabilitas bisnis. Aku harap kamu mengerti keputusanku, kata Salsa. Janji nilai murni. Andre menjerahkan kunci dan seragamnya. Hatinya hancur. Saya mengerti Nyonya Salsa, tapi Nyonya juga harus mengerti nilai murni tidak bisa dicuri. Saya akan membuktikan bahwa tangan yang tulus tidak akan pernah berkarat. Andre meninggalkan kantor. Ia tahu ia harus membersihkan namanya dengan tindakan yang jujur. Andre tidak pulang. Ia menyelinap kembali ke kantor malam itu. Ia yakin Rico menyembunyikan bukti di suatu tempat yang berhubungan dengan keahliannya. Andre, yang polos dan fokus pada kebersihan fisik, fokus pada sudut-sudut kotor di area trading Rico. Ia teringat Rico sering merokok dan membuang puntung rokok di tempat yang tidak semestinya. Andre memeriksa sudut tersembunyi di pantry kantor. Bukti di tempat paling kotor. Di balik mesin kopi yang kotor, Andre menemukan sebuah flash drive kecil yang dibungkus dengan bungkus permen bekas. Flash drive itu berisi data geologi rahasia yang hilang. Andre juga menemukan memo yang merinci transaksi Rico dengan kompetitor. Rico mencuri data itu dan menyembunyikannya di tempat yang kotor dan mudah diaksesnya sendiri, berharap Andre yang akan dituduh karena dia yang membersihkan. Andre mengambil flash drive dan memo itu. Ia tahu ini adalah bukti ganda kejahatan Rico. Kemenangan nilai tulus. Andre segera menelpon Salsa. Salsa datang ke kantor. Andre memperlihatkan bukti itu. Nyonya Salsa, ini data geologi Nyonya. Rico yang mencurinya dan menyembunyikannya di tempat yang kotor, kata Andre. Salsa memeluk Andre dengan erat, air matanya mengalir. Keluguan dan kejujuran Andre telah menyelamatkannya dari kerugian besar dan intrik. Rico dipecat.
Salsa membawa Andre ke balkon kantor, tempat ia biasa merenung. "Andre, aku meminta maaf. Aku membiarkan kekeruhan trading membuatku meragukan nilai murnimu," kata Salsa. "Saya mengerti, Nyonya Salsa," kata Andre. "Saya mengerti Nyonya takut. Tapi Nyonya juga harus mengerti, emas yang tulus itu tidak akan berkarat, meskipun dibersihkan dengan lumpur." Mengerti. Salsa menjelaskan arti mengerti yang sebenarnya. "Aku memintamu mengerti emas, Andre, tapi yang kumau darimu adalah kejujuran mentah yang stabil. Kamu berhasil membuatku mengerti bahwa cinta adalah nilai dasar yang paling stabil. Filter cinta yang stabil." Salsa menatap Andre. "Aku akan memberimu hadiah terbesar. Aku akan menunjukmu sebagai direktur kualitas proses dan restorasi. Kamu akan memastikan semua proses tambang kita jujur dan ramah lingkungan." Andre tersenyum tulus. "Saya mengerti, Nyonya Salsa, tapi saya hanya ingin Nyonya juga mengerti bahwa cinta yang tulus itu lebih berharga dari semua emas di tambang Nyonya." Salsa mencium Andre. Ia telah menemukan nilai murni yang sesungguhnya. Keesokan harinya, setelah memecat Rico, Salsa memanggil Andre ke ruangannya dan menawarkan jabatan yang sangat tinggi, Chief Investment Officer, CIO Divisi Trading Saham. "Ini adalah pengakuan total, Andre. Kamu akan menerapkan strategi emas stabilmu pada portofolio investasiku. Gaji ini akan membuatmu menjadi trader kaya raya," kata Salsa, menyodorkan kontrak mewah. Andre melihat kontrak itu, tetapi menggeleng. "Maaf, Nyonya Salsa, saya tidak bisa menerima ini." Salsa terkejut. "Kenapa? Kamu meragukan strategimu? Ini kesempatan untuk mengendalikan pasar. Pilihan untuk tetap murni." "Saya mengerti, Nyonya Salsa, tapi saya tidak mengerti volatilitas saham. Saya hanya mengerti cara menjaga tanah agar tetap subur," jawab Andre dengan tulus. "Jabatan itu akan membuat saya harus melihat layar terus-menerus, dan saya akan kehilangan fokus pada nilai murni." Andre menatap Salsa. "Saya mengerti, Nyonya Salsa. Nyonya tidak butuh direktur trader baru. Nyonya hanya butuh hidup yang stabil. Kalau saya jadi trader, saya akan menjadi keruh. Saya ingin tetap menjadi Andre yang polos, yang fokus pada kejujuran proses." Memilih aset yang stabil. Penolakan Andre yang konsisten terhadap nilai uang adalah konfirmasi akhir bagi Salsa. Andre adalah asetnya yang paling stabil. Salsa merobek kontrak itu. "Kamu benar, Andre. Aku tidak perlu top layer yang cepat hilang. Aku butuh akar yang kuat." Salsa menggenggam tangan Andre. "Kamu akan menjadi direktur kualitas proses dan restorasi. Posisi yang hanya ada di perusahaanku, di mana kamu hanya perlu memastikan setiap proses penambangan kita adalah jujur." Salsa dan Andre mulai bekerja sama dalam merumuskan filosofi bisnis baru, penambangan tulus. Salsa menjual saham trading agresifnya dan fokus total pada penambangan yang etis dengan restorasi lingkungan sebagai prioritas. Andre kini adalah partner sejati Salsa. Ia mengajari Salsa cara menghargai proses alam. "Andre, aku sudah menjual semua volatilitas dalam hidupku. Aku siap untuk membangun fondasi cinta yang abadi," kata Salsa. Pengakuan cinta yang murni. Andre menyadari bahwa Salsa tidak hanya mencintai kejujuran yang ia bawa, tetapi ia mencintai stabilitas yang ia wakili. "Saya mengerti, Nyonya Salsa," kata Andre. "Fondasi cinta yang abadi itu tidak perlu lapisan emas yang menipu. Dia harus sederhana, kuat, dan dibangun dengan hati. Sama seperti saya mencintai Nyonya." Salsa terharu. Ia menyadari cinta yang tulus adalah bullish market yang sesungguhnya, nilai yang akan terus naik. Mempersiapkan pengumuman heboh.
Salsa memanggil dewan direksi untuk rapat darurat di kantor tradingnya. Ia siap membuat pengumuman yang akan mengguncang dunia pertambangan dan keuangan. Aku akan mengumumkan bahwa aku memilih nilai murni dalam hidupku, dan bisnis ini akan menjadi proyek long-term komitmen kita, kata Salsa pada Andre. Andre hanya tersenyum. Saya mengerti, Nyonya Salsa. Saya akan memastikan sepatu Nyonya bersih dari debu tambang. Nyonya butuh langkah yang tulus. Salsa mengadakan konferensi pers mendadak di lantai Bursa Efek Jakarta, BEJ, di tengah jam trading yang ramai. Para trader, jurnalis, dan analis berkumpul. Andre berdiri di sudut ruangan mengenakan seragam supir. Salsa mengumumkan, mulai hari ini, perusahaan tambang saya menghentikan semua trading saham yang agresif. Kami akan menjual aset volatil dan fokus pada penambangan tulus dengan restorasi lingkungan sebagai prioritas utama. Keputusan ini radikal dan menggemparkan lantai bursa. Perkenalan aset paling murni. Salsa mengabaikan kegaduhan itu. Ia menatap Andre. Saya ingin memperkenalkan aset termahal dan paling murni yang saya miliki. Aset yang nilainya tidak akan pernah crash, kata Salsa. Salsa berjalan ke arah Andre. Ia berlutut di hadapan Andre di atas lantai bursa yang penuh intrik. Salsa mengeluarkan cincin emas sederhana, simbol nilai murni yang dibuat dari emas pertama yang ditemukan suaminya. Andre, aku sudah menjual semua volatilitas hidupku. Aku ingin menambang ketenangan bersamamu. Maukah kamu menikahi janda kaya yang hatinya sudah kamu bersihkan ini dan menjadi aset cinta abadi? Lantai bursa seketika hening. Teriakan trader tergantikan oleh teriakan histeris. Owner tambang emas melamar supir ganteng polosnya di pusat keuangan. Janji nilai cinta abadi. Andre yang lugu dan terkejut mengangguk, air matanya menetes tulus. Saya mengerti, Nyonya Salsa, bisik Andre. Saya bersedia menjadi nilai murni Nyonya selamanya. Salsa mengumumkan, Andre akan menjadi suami dan direktur kualitas proses dan restorasi kita. Nilai cinta kita telah ditemukan. Beberapa bulan kemudian, Salsa dan Andre menikah. Andre tetap menjadi direktur kualitas proses. Salsa menjual mobil limosinnya dan membeli SUV sederhana yang lebih cocok untuk medan tambang. Salsa duduk di kursi depan. Andre mengemudi mobilnya ke lokasi tambang yang kini sedang dalam proses restorasi. Pengertian sejati dan ketenangan. Andre, aku tidak lagi meminta kamu mengerti, kata Salsa, menikmati perjalanan yang stabil. Karena kamu sudah ada di sini. Kehadiranmu membuatku mengerti bahwa yang kucari bukanlah emas fisik, tetapi nilai murni dalam hidup. Mereka meluncurkan yayasan restorasi tanah emas yang sukses besar, membuktikan bahwa penambangan yang etis dan tulus mengalahkan kerakusan. Penutup abadi. Andre menghentikan mobil di tepi area yang kini sudah mulai ditanami pohon. Ia meraih tangan istrinya. Aku mencintaimu, Salsa, bisik Andre. Kamu adalah aset yang paling stabil. Terima kasih sudah memilih tanah yang jujur. Janda kaya owner tambang emas itu akhirnya menemukan nilai murni dan pengertian sejati pada supir ganteng polosnya. Tamat. Keesokan harinya, setelah memecat Rico, Salsa memanggil Andre ke ruangannya dan menawarkan jabatan yang sangat tinggi, Chief Investment Officer, CIO Divisi Trading Saham. Ini adalah pengakuan total Andre. Kamu akan menerapkan strategi emas stabilmu pada portofolio investasiku. Gaji ini akan membuatmu menjadi trader kaya raya, kata Salsa, menyodorkan kontrak mewah. Andre melihat kontrak itu, tetapi menggeleng. Maaf, Nyonya Salsa, saya tidak bisa menerima ini. Salsa terkejut. Kenapa?
kamu meragukan strategimu, ini kesempatan untuk mengendalikan pasar. Pilihan untuk tetap murni. Saya mengerti Nyonya Salsa, tapi saya tidak mengerti volatilitas saham. Saya hanya mengerti cara menjaga tanah agar tetap subur, jawab Andre dengan tulus. Jabatan itu akan membuat saya harus melihat layar terus-menerus, dan saya akan kehilangan fokus pada nilai murni. Andre menatap Salsa. Saya mengerti Nyonya Salsa. Nyonya tidak butuh direktur trader baru. Nyonya hanya butuh hidup yang stabil. Kalau saya jadi trader, saya akan menjadi keruh. Saya ingin tetap menjadi Andre yang polos, yang fokus pada kejujuran proses. Memilih aset yang stabil. Penolakan Andre yang konsisten terhadap nilai uang adalah konfirmasi akhir bagi Salsa. Andre adalah asetnya yang paling stabil. Salsa merobek kontrak itu. Kamu benar, Andre. Aku tidak perlu top layer yang cepat hilang. Aku butuh akar yang kuat. Salsa menggenggam tangan Andre. Kamu akan menjadi direktur kualitas proses dan restorasi. Posisi yang hanya ada di perusahaanku, di mana kamu hanya perlu memastikan setiap proses penambangan kita adalah jujur. Salsa dan Andre mulai bekerja sama dalam merumuskan filosofi bisnis baru, penambangan tulus. Salsa menjual saham trading agresifnya dan fokus total pada penambangan yang etis dengan restorasi lingkungan sebagai prioritas. Andre kini adalah partner sejati Salsa. Ia mengajari Salsa cara menghargai proses alam. Andre, aku sudah menjual semua volatilitas dalam hidupku. Aku siap untuk membangun fondasi cinta yang abadi, kata Salsa. Pengakuan cinta yang murni. Andre menyadari bahwa Salsa tidak hanya mencintai kejujuran yang ia bawa, tetapi ia mencintai stabilitas yang ia wakili. Saya mengerti Nyonya Salsa, kata Andre, fondasi cinta yang abadi itu tidak perlu lapisan emas yang menipu. Dia harus sederhana, kuat, dan dibangun dengan hati. Sama seperti saya mencintai Nyonya. Salsa terharu. Ia menyadari, cinta yang tulus adalah bullish market yang sesungguhnya. Nilai yang akan terus naik. Mempersiapkan pengumuman heboh. Salsa memanggil dewan direksi untuk rapat darurat di kantor tradingnya. Ia siap membuat pengumuman yang akan mengguncang dunia pertambangan dan keuangan. Aku akan mengumumkan bahwa aku memilih nilai murni dalam hidupku, dan bisnis ini akan menjadi proyek long-term komitmen kita, kata Salsa pada Andre. Andre hanya tersenyum. Saya mengerti Nyonya Salsa. Saya akan memastikan sepatu Nyonya bersih dari debu tambang. Nyonya butuh langkah yang tulus. Salsa mengadakan konferensi pers mendadak di lantai Bursa Efek Jakarta, BEJ, di tengah jam trading yang ramai. Para trader, jurnalis, dan analis berkumpul. Andre berdiri di sudut ruangan mengenakan seragam supir. Salsa mengumumkan, mulai hari ini, perusahaan tambang saya menghentikan semua trading saham yang agresif. Kami akan menjual aset volatil dan fokus pada penambangan tulus dengan restorasi lingkungan sebagai prioritas utama. Keputusan ini radikal dan menggemparkan lantai bursa. Perkenalan aset paling murni. Salsa mengabaikan kegaduhan itu. Ia menatap Andre. Saya ingin memperkenalkan aset termahal dan paling murni yang saya miliki. Aset yang nilainya tidak akan pernah crash, kata Salsa. Salsa berjalan ke arah Andre. Ia berlutut di hadapan Andre di atas lantai bursa yang penuh intrik. Salsa mengeluarkan cincin emas sederhana, simbol nilai murni yang dibuat dari emas pertama yang ditemukan suaminya. Andre, aku sudah menjual semua volatilitas hidupku. Aku ingin menambang ketenangan bersamamu. Maukah kamu menikahi janda kaya yang hatinya sudah kamu bersihkan ini dan menjadi aset cinta abadi? Lantai bursa seketika hening. Teriakan trader tergantikan oleh teriakan histeris. Owner tambang emas melamar supir ganteng polosnya di pusat keuangan.
Janji nilai cinta abadi. Andre yang lugu dan terkejut mengangguk, air matanya menetes tulus. Saya mengerti Nyonya Salsa, bisik Andre. Saya bersedia menjadi nilai murni Nyonya selamanya. Salsa mengumumkan, Andre akan menjadi suami dan direktur kualitas proses dan restorasi kita. Nilai cinta kita telah ditemukan. Beberapa bulan kemudian, Salsa dan Andre menikah. Andre tetap menjadi direktur kualitas proses. Salsa menjual mobil limusinnya dan membeli SUV sederhana yang lebih cocok untuk medan tambang. Salsa duduk di kursi depan. Andre mengemudi mobilnya ke lokasi tambang yang kini sedang dalam proses restorasi. Pengertian sejati dan ketenangan. Andre, aku tidak lagi meminta kamu mengerti, kata Salsa, menikmati perjalanan yang stabil. Karena kamu sudah ada di sini. Kehadiranmu membuatku mengerti bahwa yang kucari bukanlah emas fisik, tetapi nilai murni dalam hidup. Mereka meluncurkan yayasan restorasi tanah emas yang sukses besar, membuktikan bahwa penambangan yang etis dan tulus mengalahkan kerakusan. Penutup abadi. Andre menghentikan mobil di tepi area yang kini sudah mulai ditanami pohon. Ia meraih tangan istrinya. Aku mencintaimu, Salsa, bisik Andre. Kamu adalah aset yang paling stabil. Terima kasih sudah memilih tanah yang jujur. Janda kaya owner tambang emas itu akhirnya menemukan nilai murni dan pengertian sejati pada supir ganteng polosnya. Tamat.